Di berbagai daerah, kepala daerah kini tengah berpikir keras. Bukan soal politik, tapi soal uang, tepatnya soal anggaran yang makin menipis. Penurunan dana transfer ke daerah atau TKD membuat banyak pemerintah daerah kelimpungan. Padahal, dana inilah yang selama ini dalam tanda kutip menjadi urat nadi pembangunan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Iya, DPR bersama pemerintah sudah mengesahkan APBN 2026. Dari total anggaran negara itu, pemerintah mengalokasikan 693 triliun rupiah untuk dana transfer ke daerah. Angka itu naik dibandingkan usulan awal 650 triliun rupiah karena ada tambahan 43 triliun rupiah hasil pembahasan di Senayan. Tapi, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah itu justru turun drastis. Pada APBN 2025, dana transfer ke daerah mencapai 848 triliun rupiah. Artinya, ada penurunan lebih dari 150 triliun rupiah. Penurunan ini pun berdampak langsung ke lapangan, mulai dari terhambatnya proyek infrastruktur, berkurangnya layanan publik, hingga potensi pemotongan tunjangan pegawai di tingkat pemerintah daerah. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Muhammad Nur Arifin mengatakan ruang fiskal daerah kini sangat terbatas. Bupati Trenggalek yang akrab disapa Gus Ipin itu menyebut banyak kepala daerah kini memeras otak mencari cara menutup kekurangan anggaran. Kondisi ini membuat banyak daerah harus memilih prioritas, apakah penyaluran gaji dan tunjangan ASN, menjaga layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, atau membayar kontraktor proyek yang sudah berjalan. Untuk menambal defisit, Pemda kini berharap pada dana instruksi Presiden atau Inpres seperti Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, dan Inpres Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan. Tahun 2025 saja, pemerintah pusat sudah mengalokasikan sekitar 21 triliun rupiah untuk 3 Inpres tersebut. Namun dana ini sifatnya terbatas dan tidak bisa menggantikan peran besar TKD. Dampak paling berat terasa di daerah dengan pendapatan asli daerah kecil. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mencontohkan pendapatan asli daerahnya bahkan belum mencapai 100 miliar rupiah per tahun. Meski sudah memangkas anggaran seluruh dinas hingga 50%, dana yang tersisa hanya sekitar 15 miliar rupiah. Jumlah yang nyaris tak cukup untuk membiayai pembangunan dasar. Masinton menyebut dengan anggaran sekecil itu, banyak proyek infrastruktur terancam berhenti. Mulai dari perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Keluhan serupa datang dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Sejumlah gubernur bahkan menyampaikan langsung kegelisahan mereka kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah pusat menegaskan pengurangan TKD bukan untuk menekan desentralisasi, melainkan mendorong daerah agar memperbaiki tata kelola keuangan. Masih banyak dana daerah yang mengendap di bank karena rendahnya penyerapan anggaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, dalam era Presiden Prabowo Subianto, TKD kini terbagi dua, langsung dan tidak langsung. Contohnya, program makan bergizi gratis yang anggarannya mencapai 335 triliun rupiah, sebagian besar juga dinikmati masyarakat di daerah. Di lain sisi, kepala daerah tetap menghadapi tekanan politik. Mereka punya janji kampanye yang harus diwujudkan, sementara ruang gerak anggaran makin sempit. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menilai pemangkasan TKD berpengaruh pada kredibilitas kepala daerah. Sebab, tanpa dana cukup, sulit menjalankan program unggulan yang dijanjikan. Wasisto menyarankan agar Pemda mulai berinovasi dengan menggandeng sektor swasta, memperkuat BUMD, dan membuka ruang investasi baru dengan insentif pajak yang menarik. Meski situasinya berat, para kepala daerah berusaha tetap optimis.
Mereka berharap jika ekonomi nasional membaik, pemerintah pusat bisa kembali menaikkan alokasi TKD. Bagi banyak daerah di Indonesia, TKD bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah napas pembangunan yang menentukan seberapa cepat daerah bisa maju dan melayani warganya. Dan ketika napas itu mulai sesak, kepala daerah pun harus belajar bernapas lebih dalam, mencari cara bertahan di tengah keterbatasan.